Kembali lagi di Cahayati Indonesia. Bagi para pemirsa yang di rumah dan di studio, insya Allah sekarang guru-guru kita akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial di @cahayahati_news di segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah akan langsung hari ini dijawab oleh guru kita semua. Pertanyaan pertama datangnya dari @ferry23 yang ditujukan kepada Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Assalamualaikum guru. Teman saya punya anjing, dia seorang muslim, tapi dia mau ngurus dan ketika dia mau sholat, dia rela, dia bisa untuk melakukan membasuh, menyertu dengan cara Islam. Bagaimana hukumnya bagi orang Islam memelihara anjing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini ada pertanyaan bagus banget ini. Tidak hanya sekedar bagus aja, tapi bagus. Bagus banget. Bagus banget. Kita sebagai manusia ini harus mempunyai sifat kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama umat manusia, tetapi kepada seluruh alam semesta. Termasuk di dalamnya adalah kasih sayang kepada binatang. Termasuk juga anjing, ya. Yeah. Jadi dengan anjing kita tidak boleh lalu kemudian menyakiti anjing. Kalau di kampung suka ada yang nguber-nguber tuh. Gara-gara ada anjing, ya. Termasuk mahasiswa dulu di Ciputat ada anjing di kampus itu diuber-uber mahasiswa itu. Nah, Masya Allah. Padahal anjing juga makhluk Allah. Makhluk Allah. Dalam satu riwayat diceritakan ada perempuan tuna susila, ya. Maksiatnya banyak tuh. Tapi gara-gara pernah menolong anjing yang jatuh ke sumur, ya, lalu sepatunya diambil untuk dikasih air untuk minum, lalu diangkat anjing itu. Wow, gara-gara nolong anjing maka masuk surga. Masuk surga. Jadi ada orang bisa masuk surga gara-gara nolong anjing. Demikian pula dalam perspektif fikih. Ada hadis bunyinya begini. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Ulahunna biturab. Manakala ya ada bejana, ada apa ini? Kolom tempat ini, gitulah, wadah. tempat apalah itu kan. Wajan. Nampan. Lalu dijilat oleh anjing, ya. Bagaimana caranya? Falyaghsil sab'an. Maka basuhlah tempat itu 7 kali, ulahunna biturab. Salah satunya dengan cara yaitu dengan tanah atau dengan debu. Nah, hadis ini dipahami oleh ulama bermacam-macam. Misalnya oleh Imam Syafi'i dipahami bahwa anjing itu tergolong najis muhalladhah. Jadi siapapun yang terkena anjing tidak hanya sekedar mulutnya tetapi badannya itu dianggap najis yang agak berat, ya. Makanya harus dibasuh, dicuci selama sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Imam Syafi'i berpendapat anjing itu pekerjaannya suka jilat-jilatin badan. Maka tidak hanya sekedar mulutnya, tapi badannya ikut najis. Karena anjing suka jilatin badannya sendiri. Tetapi menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis. Sekalipun tidak najis, ta'abbudan. Ta'abbud, ya, dalam rangka karena itu ada perintah Rasulullah, tetap kalau dijilat anjing, ya, dijilat saja, yang berarti mulutnya saja. Kalau begitu kan teksnya, kalau ada tempat yang dijilat anjing, bukan tersentuh anjing. Nah, maka menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis. Tetapi tetap ta'abudi. Kalau terjilat,
ia diperintahkan untuk mencuci sebanyak 7 kali. Tapi mencucinya bukan karena najis, karena ta'abbud saja. Ya. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, kalau kita, badan kita atau apa saja yang terkena najis muhalladzuh tadi, anjing, maka harus dicuci, alasannya najis. Inilah hukum. Jadi kadang-kadang berbeda pendapat, kadang-kadang sama. Berbeda pendapat bagi siswa biasa. Yang jadi ribut itu kadang-kadang bukan berbeda pendapat, berbeda pendapatan, Ustadz. Kalau berbeda pendapatan ini ribut tuh di kantor-kantor yang terhormat itu. Gara-gara bukan berbeda tantangan, yang bikin ribut berbeda tentengannya. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Ini sangat memberikan banyak inspirasi, masukan dan kajian ilmu yang mudah-mudahan bisa berhati-hati dalam segalanya. Karena salah satu diantaranya sah daripada sholat adalah terhindar daripada najis. Yang kedua guru, siap-siap guru, insya Allah para jamaah di studio nih, adik-adik kita yang cantik-cantik, bajunya ijo-ijo terang-terang banget, akan juga memberikan pertanyaan kepada guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsa Sabila dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Umah. Saya mau bertanya Kiai, ketika kita tidak sengaja berbicara berlebihan dan sudah meminta maaf, namun tetap saja dihujat, bagaimana Kiai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya anak muda ya. Nyambung ini. Anak muda. Ngomong berlebih-lebihan tentu tidak dibenarkan. Paling tidak secara etika kurang baik ya. Apalagi kalau ngomong itu sampai menyinggung perasaan orang lain. Nyinyir sama orang lain. Menjelek-jelekkan orang lain ya. Ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu ketika kita ini menyakiti orang lain dengan ucapan kita, yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Yaitu dengan cara al-istihlal, minta dihalalkan. Ya. Kalau di Indonesia itu ada istilah halal bihalal. Halal bihalal. Sudah populer, ini secara bahasa memang kurang tepat. Yang tepat istighlal, tapi karena sudah menjadi tren umum, halal bihalal gitu kan. Orang kadang-kadang bingung, ini apa nih halal bihalal? Kalau orang Arab ya. Tapi karena sudah menjadi budaya itu bagus. Intinya apa halal bihalal? Al istighlal, minta dihalalkan. Dengan cara bagaimana? Minta maaf. Adapun kok kita sudah minta maaf, masih aja orang itu maki-maki kita, bukan urusan kita. Orang yang maki-maki sama kita ini yang jadi masalah. Ya, maka kita harus mempunyai sikap lapang dada. Apa maksudnya lapang dada? Mau memberikan maaf kepada orang lain, terutama kalau diminta atau tidak diminta, ya. Kalau diminta biasanya kan kita memaafkan. Kalau tidak diminta. Nah yang keliru itu karena kita disakiti lalu ngomong begini. Tiada maaf bagimu. Wow, kayak hebat aja itu. Ada yang suka begitu tuh? Mana orangnya? Mana orangnya? Ustadz Abedi, mana orangnya? Jadi yang penting kita minta maaf. Insya Allah kalau sudah minta maaf, semuanya akan menjadi zero. 0. Kosong-kosong kalau orang kampung itu. Artinya apa? Dosa kita yang terkait dengan habluminan nas, hubungan kepada sesama manusia akan dimaafkan oleh Allah. Nah, memang ada problem kadang-kadang di tengah masyarakat ini. Karena kebencian ya yang berlebihan, sehingga tidak mau memberikan maaf kepada orang lain.
Atau orang yang melakukan salah demi gengsi, ya. Saya kan tokoh, saya kan pejabat. Gengsi kalau minta maaf. Saya kan orang terkenal. Ini problem orang terkenal. Maka lebih baik jadi ustadz yang tidak terkenal aja. Ini alasan aja orang yang tidak terkenal itu. Jadi orang yang gengsi kadang-kadang ya, ngapain minta maaf. Ya, salah itu tidak apa-apa. Ya, asal harga dirinya bisa terpelihara. Ini bahaya. Jadi kalau ada kekeliruan atau ngomong biasa-biasa tapi ya demi menjaga ya keutuhan bersama, minta maaf itu lebih baik. Walaupun bisa jadi nggak salah. Kan ada orang tuh ribut tuh. Kita dengan kawan, kadang-kadang kita yang nggak salah, dia yang salah. Tapi karena demi gengsi, dia nggak mau minta maaf. Kitalah yang minta maaf. Apa manfaatnya? Memberikan pendidikan, pembelajaran kepada teman kita yang punya salah, tapi ternyata tidak mau minta maaf. Kita yang dalam posisi benar justru yang minta maaf. Itu pembelajaran. Insya Allah kalau adik-adik semua bisa bersifat lapang dada, insya Allah kata Al-Quran akan mendapatkan predikat wallahu yuhibbul muhsinin. Amin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di atas rata-rata, antara lain mau memberikan maaf kepada orang lain. Terima kasih. Amin. Mas Masya Abe. Allah, subhanallah, luar biasa, begitu sejuk, begitu sangat memberikan banyak kebaikan buat kita semua. Ifda bin nafsi. Maka ketika kita tahu diri kita pasti akan terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan kepada guru kita. Assalamualaikum Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bia 08. Saya mau bertanya, saya pernah dipukul teman saya. Besok saya balas lagi pukulannya. Saya merasa kalau saya enggak pukul lagi kayaknya enggak adil. Jadi saya pukul lagi itu orang. Bagaimana dengan sikap saya seperti itu? Salah apa enggak Ustadz? Tafadhol guru. Terima kasih Pak Kiai Abe, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Pemirsa Indonesia, adik-adikku, kabarnya sehat semua ya. Jadi orang mukul dipukul lagi. Iya. Kalau dia mati al-qatil wal maktul. Benar. Pemirsa, ada satu histori sejarah bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi sedang berada di satu halakoh ya, daurah. Itu pada saat memimpin pengajian taklim di Madinah Al-Munawwarah itu. Nabi mengatakan bahwa ja'a rojulun min ahlil jannah. Jadi sebentar ini akan datang seorang laki-laki dari ahli sorga. Nabi doain kayak begitu. Alhamdulillah. Pemirsa, sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, min aina ya'ti ya Rasulullah. Dari pintu mana itu? Dia datang. Nabi ngunjukin ke arah sebelah sana. Min hadzal bab. Dari pintu sebelah sini Ustadz Abe. Siap guru. Ternyata pas dilihat Kiai Syamsul Ma'arif itu pintu Babu Salam. Allahu Akbar. Ini Abdullah bin Umar ini nungguin aja tuh. Siapa sih ini orangnya? Penasaran dah tuh. Siapa penasaran tuh. Akhirnya datanglah namanya Abu Domdom. Abu Domdom. Dia mau zuhur, dia mau sholat berjamaah dan seterusnya. Diintai tuh sama Abdullah bin Umar sampai 3 hari sampai pulang ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya 3 hari kemudian langsung Abdullah bin Umar ngomong gini, kenapa kok Rasul mengatakan engkau Abu Domdom sebagai ahli sorga? Bukankah kami semua juga yang ngaji ahli sorga juga? Tersenyum Abu Domdom. Apa itu resepnya? Si Abu Domdom itu ngomong, saya disakitin tuh sama orang, dipukul, diapain aja.
Tidak hanya badan tapi hatiku dipukul sama orang, difitnah, dicaci, dibantai. Tapi aku tersenyum saja. Ikut Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas aku mau tidur, tahu tidur? Bobo. Aku mau bobo, aku mau tidur. Aku, wahai Abdullah bin Umar, berdoa di hadapan Allah. Apa tuh doanya, kata Abdullah bin Umar, wahai Abu Damdam. Doaku adalah aku berzikir kepada Allah. Dan doa menjelang bobokku, tidurku di akhir penghujung mau tidurku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad afautu man zolamani. Sambil nangis, ya Allah. Sesungguhnya aku telah memaafkan. Mengampunkan, memaafkan orang yang telah berbuat zolim kepada aku. Nggak pakai dibalas tuh. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tuh, atadruna mal muflis. Kamu tahu nggak orang-orang yang muflis tuh orang-orang yang pailit, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Ternyata sahabat mengatakan, waktu sahabat mengatakan, saya tahu. Jadi ternyata atadruna mal muflisu. Kata sahabat, innal muflisa mala dirhamalahu wala mata, katanya. Orang yang gak punya duit, orang yang gak punya uang, yang gak punya harta benda, itulah orang yang bangkrut, kata sahabat. Nabi geleng kepala, bukan itu. Jadi kata para sahabat, al muflisu fina, kan begitu. Nah akhirnya adik-adik semua yang terhormat, dan Nabi Muhammad mengatakan, min ummati ya'ti yaumal qiyamati, dia membawa pahala bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Ternyata waqad satama hadza, wa qadhaf hadza, wa daraba hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza. Itu orang yang bangkrut di kemudian hari. Itu orang yang difitnah, yang memukul. Ternyata Masya Allah, pahala kita nih Agus Dermawan diberikan kepada itu orang. Pas udah habis pahala kita, itu ternyata dosa orang kita pikul. Itu orang yang bangkrut. Ya demikian Pak. Masya Allah, luar biasa guru. Begitu menarik jawaban guru. Ya. Senada dengan apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah saat Rasul hijrah ke kota Taif. Dia dilempari berbagai macam benda, kotoran dan sebagainya. Tapi yang Rasulullah lakukan dijalas dengan doa. Itu yang luar biasa. Luar biasa guru. Luar biasa Allahu dan begitu Akbar. menyejukkan. Allah Terima kasih guru. mahdi Sebelumnya qaumi jangan wa kemana-mana dulu guru. Masih ada satu pertanyaan dari jamaah. Silahkan santri-santriku. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Syifaun Nazwa. Saya dari Pondok Pesantren Al Hidayah Nurul Ummah Bekasi. Ya. Saya mau bertanya Pak Kiai. Iya. Bagaimana dengan orang yang memang secara sadar PHP, namun itu demikian untuk kebaikan perasaan orang lain. Bagaimana Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata Nabi, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun rasanya pahit. Jadi PHP itu sebetulnya memang ya tidak diperbolehkan dalam hal yang negatif ya. Banyak Sayyidina Ali mengatakan libasuhum libasul abror wa kulubum kulubul fujar. Banyak orang yang berpakaian baik-baik, hatinya ucapannya baik-baik, tapi terkadang hatinya hati serigala, malah mengancam gitu. Nah, perbuatan yang seperti itu, PHP sebetulnya yang tidak baik itu dijauhkan, dihindarkan. Tapi kalau kita menjaga hati, perasaan orang yang dikatakan waqulu qaulan sadida, kan balasannya yusih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Berucap dengan kata yang lemah lembut yang baik. Mudah-mudahan kalau itu sudah diucapkan dengan yang lemah lembut yang baik, tapi hatinya tergantung sama niat lo ya. Kalau niatnya nggak baik jadi nggak baik nanti. Tapi kalau niatnya itu baik, berucap dengan yang baik, kemudian tidak menyakiti seseorang, bukan PHP itu namanya ya. Itu namanya mengucap kata dan tidak menyakiti, dan mudah-mudahan ada peribahasa ya Kiai ya, ada waqad yurja lijar isyafi burun wala bur'u lima jaruh lisan. Ya pedang tadi saya katakan melukai tubuh harapan sembuh, pedang nih bisa sembuh tuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Jadi baboe baye pado-padowi, baboe jahe sekalipun jan. Tanya dong apaan artinya itu? Iya, berbuat baik itu hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Itu pepatah awak orang-orang Minang seperti itu. Kalau kata bahasa Jawanya apa itu? Ya.
Gitu. Rumongso iso nanging ora iso rumongso. Nggih. Jadi enake ya sak klenteng nanging larane ketiga rendeng. Masya Memang Allah. menangi zaman edan Pak Yai. Melu edan ora tahan, ora melu datang keduman. Sebejak-bejakane sing lali isi bejakane sing eling lan waspada. Begitu pemirsa Indonesia. Masya ya. Allah, luar Niat biasa. hati. Terima Baik. kasih guru, sejuk sekali. Seseorang itu bisa berkualitas tergantung dari ucapannya. Dan dia pun bisa rendah tergantung dari perkataannya. Masya Allah, luar biasa banyak ilmu yang telah kita dapat. Sehingga ternyata kita masih kurang dengan ilmu kita. Insya Allah bagi para pemirsa dimanapun berada yang ingin memberikan pertanyaan langsung saja kirimkan ke media sosial kita di @cahayahati_news. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.